Bab 821. Odin Zhao, putra suci ke-6. Setelah masalah ini, seketika keadaan menjadi canggung. Tatapan Griselda berubah. Dia menarik Hendry untuk mengobrol di samping, namun karena tindakan Griselda tadi, Hendry juga sedikit tidak senang kepadanya, ekspresinya sedikit buruk. Quantum menghempaskan nafas ke arah Erik dan berdiri ke tempat yang agak jauh. Ekspresi Quantum tampak tidak ingin satu tim dengan Erik. Erik juga sangatlah senang dan langsung menutup matanya untuk menjaga diri. Seorang pecundang saja juga beraninya berlagak hebat. Quantum sambil berkata, dia semakin tidak puas dengan Erik. Orang dari Sekte Kousian kenapa masih belum tiba, sungguh lama sekali. Waktu perlahan berlalu, waktu tampak sudah siang. Quantum sedikit tidak sabaran. Hahaha, perjalanannya jauh, maaf sudah membuat kalian semua menunggu. Seolah menjawabnya, baru saja Quantum selesai berkata, dari kejauhan langsung ada dua sosok yang tiba. Erik meliriknya, kedua orang ini seharusnya adalah lelaki, orang yang di belakang berwajah tampan dan terlihat sangatlah semangat, sedangkan orang yang di belakangnya berpostur tubuh seperti lelaki, namun dia mengenakan topi jerami untuk menutup wajahnya. Sudah datang seorang pecundang, sekarang masih datang seorang yang suka sembunyi-sembunyi. Quantum semakin tidak senang, dia menunjuk ke arah lelaki bertopi jerami. Lepaskan topi jerami dan biarkan aku melihat wajahmu. Quantum, kamu gila apaan? Lelaki yang berada di depan sana membentaknya. Namun lelaki bertopi jerami menghalanginya. Kamu ingin melihat wajahku, apakah kamu cukup kualifikasinya? Lelaki bertopi jerami itu mencibir. Hahaha, kamu lebih jago berlagak hebat daripada bocah itu. Aku tidak percaya, kamu mana mungkin adalah lawan bagiku. Quantum tertawa, badannya maju dan tangannya menapak ke arah lelaki bertopi jerami itu. Dia ingin langsung mengambil topi jerami lelaki itu. Cari mati. Lelaki bertopi jerami itu membentak dan menapak ke arah Quantum. Kedua telapak tangan bertemu dan sekeliling langsung penuh dengan debu yang berterbangan. Setelah pertarungan satu tapak, lelaki bertopi jerami hanya mundur setengah langkah sedangkan Quantum terbang keluar dan mundur 3 langkah. Siapakah Anda? Ekspresi Quantum berubah, dia tidak bisa sombong lagi, dia menjadi sangatlah berhati-hati. Bukankah kamu ingin tahu siapakah aku? Seakrang lihatlah dengan jelas. Lelaki bertopi jerami melepaskan topi jeraminya, dan terlihat sebuah wajah yang sangatlah tampan dan sombong. Kamu adalah Odin Zhao, kamu adalah putra suci ke-6 dari Sekte Wendao. Melihat tampang orang ini, Quantum langsung kaget dan mengatakannya. Hendry dan Griselda juga sedikit kaget, mereka tidak menyangka orang yang dicari oleh Xiaon adalah putra suci dari Sekte Wendao. Erik malah sedikit penasaran, putra suci ke-6, entah kultivasinya dibandingkan dengan Julio Zhang akan seperti apa, namun selanjutnya dia seharusnya punya kesempatan untuk melihatnya. Sebelumnya aku tidak tahu adalah putra suci, maaf telah menyinggungmu, mohon maafkan aku. Quantum bergegas bersikap hormat dan meminta maaf. Ketujuh putra suci Sekte Wendao kemampuannya semuanya tidak kalah dari top 5 ranking leaderboard, dan identitas mereka sangatlah tinggi. Namun dia hanya berasal dari Sekte Kouxian, sebuah keluarga kecil saja. Di hadapannya, dia tidak punya modal untuk sombong. Untung saja kamu masih tahu diri. Odin menyimpan topi jeraminya dan tatapannya menyapu ke arah semua orang. Dia mengenal Hendry dan lainnya, namun dia tidak kenal dengan Erik. Namun Odin merasa bahwa aura Erik biasa saja, oleh karena itu dia juga memutarakan badannya. Waktu sudah tidak pagi lagi, ayo kita pergi. Odin juga tidak menanyakan nama Erik, dia langsung berkata seperti begitu. Xiaon, Quantum, dan Griselda sama-sama tersenyum menganggukkan kepala, semua orang seolah menghormatinya sebagai pemimpin.
Keenam orang itu mempercepat kecepatan dan tidak lama kemudian sudah menghilang hutan. Setelah melewati beberapa gunung besar dan tiba di depan sebuah formasi, barulah Erik tahu bahwa ternyata tidak jauh dari Sekte Qin ada sebuah tempat peninggalan kuno Sekte Guzong, namun lokasinya sangatlah tersembunyi. Jika bukan karena beberapa keluarga dunia tersembunyi ini, dirinya mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu. Mereka lalu masuk ke dalam formasi itu. Setelah muncul lagi, Erik menyadari bahwa dirinya tengah berada di dalam sebuah hutan lebat. Pohonnya tinggi sekali dan daunnya menjalar hingga sampai ke samping sebuah gunung tinggi. Hadirin, tujuan kita kali ini adalah gunung tinggi itu. Di sana ada sebuah tempat pemurnian tubuh yang terbuang, kata Xiaon kepada semua orang. Jalan ini kami bertiga pernah melaluinya sekali. Monsternya tidak terlalu kuat, namun semua orang tetaplah harus tetap berjaga-jaga. Semua orang menganggukkan kepala. Di dalam hutan lebat begini, monster lebih unggul dibandingkan dengan manusia. Tidak ada orang yang akan lepas siaga. Mereka lalu masuk ke dalam hutan dan kecepatannya diperlambat, namun tetaplah terhitung cepat. Putra suci ke-6 itu alias Odin berada paling depan. Dia menggunakan sebuah cambuk hitam. Aura dari tubuhnya sangatlah seram. Ada beberapa monster yang tidak tahu diri dan mendekat, semuanya dicambuk mati olehnya dengan sekali cambukan saja. Kuantum mendekati Odin dan berada di belakangnya. Sepanjang perjalanan dia terus menurut. Erik mencibir, Kuantum ini sungguh menilai orang dari penampilan. Dia merasa bahwa Erik tidak punya kemampuan dan menyindir, dan ketika melihat orang hebat, dia langsung menunduk. Adanya Odin yang membuka jalan. Meskipun ada beberapa kali disergap oleh Odin, namun semua orang siaga dan Erik juga berjasa, dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Namun ketika Erik membunuh monster, dia hanya menggunakan sebuah pedang yang biasa saja. Gerakannya juga tidaklah terlalu cepat dan tidaklah terlalu lambat. Kuantum melihatnya, dia semakin merendahkan Erik. Beberapa jam kemudian, mereka melewati hutan dan tiba di bawah gunung tinggi ini. Di sini ada sebuah bangunan kuno. Mereka lalu masuk. Erik menyadari bahwa di dalam bangunan ini ada sebuah formasi kuno. Di tengah sana ada 6 bulatan, sepertinya adalah 6 tempat. Hadirin, aku dan gadis suci Zhu sebelumnya tiba di sini. Kami langsung menyadari formasi ini, dan ini bisa membawa 6 orang masuk sekaligus. Jadi waktu itu kami tidak turun tangan. Kami mencari Anda semua kemari. Dalam kurun waktu ini, aku juga meneliti mengenai tempat ini. Beberapa orang masuk ke dalamnya dan Xiaon berkata sambil menunjuk ke arah formasi itu. Oh, apakah Tuan Do ada penemuan baru? Jangan diam-diam loh, kata Griselda sambil tersenyum. Hahaha, tentu saja. Xiaon menganggukkan kepalanya. Namun sesuai dengan penemuanku, di dalam tempat pemurnian tubuh ini, keuntungannya tidak hanya sekali saja, melainkan setelah masuk ke dalam, semakin banyak monster yang kamu bunuh maka keuntungannya juga semakin banyak, dan yang namanya berhasil ini tidak sebatas kamu sendiri, kamu juga bisa menyelesaikannya dengan membentuk tim. Misalnya jika kamu membunuh monster asalkan tim kamu ada di samping, maka jasa membunuh monster ini akan terbagi menjadi 2. Dan setelah jasanya telah sampai di titik tertentu akan muncul hadiah. Jadi setelah masuk, kita harus banyak membunuh monster, kata Xiaon. Tuan Do, apakah kamu keberatan? Kita. Griselda memutarkan bola matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Xiaon seolah mengetahui pemikirannya dan berkata, gadis suci, sebelum datang ke sini aku sudah berjanji untuk satu tim dengan putra suci Zhao. Maaf sekali. Griselda langsung terlihat sedikit kecewa. Dia tersenyum paksa. Jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo masuk wilayah rahasia. Odin berkata. Mereka lalu duduk di atas bulatan itu. Xiaon lalu mengeluarkan sebuah sinar. Formasinya berjalan, dan sinarnya memancari ke-6 orang itu. Erik merasa tatapannya buyar dan ketika muncul lagi, dia tengah berdiri di sebuah tempat kosong. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.